Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 3. Panen rambutan. Simaklah teks berikut dengan teliti. Mari kita baca bersama-sama. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan berantakan. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panen Beni sebanyak 500 buah. Ayah menyarankan tetangga di dekat rumah didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Amati teks berikut. Nah, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Saran adalah sebuah anjuran. Biasanya saran itu terdapat kata sebaiknya atau seharusnya. Mari kita garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, kalimat yang menunjukkan saran itu adalah sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Lalu ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Itu adalah kalimat saran yang terdapat pada teks panen rambutan. Atau mungkin teman-teman menemukan saran lain dalam teks ini, bisa kalian garis bawahi sendiri ya. Beni memiliki beberapa masalah. Berikan saran penyelesaiannya. Lakukan secara lisan. Nah, ini ada 3 masalah ya. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangganya. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Beni tidak memiliki wadah membawa rambutan. Sarannya, sebaiknya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangganya yang lain. Belum semua tetangga Beni mendapat rambutan. Sebaiknya semua tetangga mendapat rambutan agar terjalin hubungan baik antar tetangga. Nah, itu adalah saran dari beberapa masalahnya. Di sini kalimat sarannya saya dahului dengan kata sebaiknya. Mungkin kalian bisa menggunakan kata seharusnya juga bisa ya. Seharusnya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lain. Nah, itu juga bisa dipakai. Apakah kamu memiliki pohon buah? Pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan. Berbagilah kepada tetanggamu. Nah, berbagi itu akan menjalin hubungan kita dengan tetangga semakin erat ya teman-teman. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi dan berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, caranya adalah
banyak tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Kalian bisa mengisi angka berapapun asalkan jawabannya adalah 500 buah. Kita rubah begini. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Nah, di sini 5 kali berapa? Jawabannya 500. Ada yang tahu? Ya, 100. Jawabannya 100. Jadi, Beni hanya membagi kepada 5 tetangga. Maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Tuliskan kemungkinan lainnya. Nah, di sini kita bisa menuliskan kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya sudah diketahui. Kalian bisa menuliskan angka berapapun asalkan jawabannya 500. Ingat, di sini adalah perkalian ya, teman-teman. Berapa kali berapa? Jawabannya 500. Kalian bisa mengisi 2 kali 250, itu kan jawabannya 500 ya. Atau 4 kali 125. 5 kali 100. 10 kali 50 atau mungkin 20 kali 25. Itu kan jawabannya 500 ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengisi angka berapapun. Ingat, di sini perkalian. Nah, saya mau tanya, apakah teman-teman sudah mahir dalam perkalian? Saya punya trik jitu perkalian dengan jari matika. Jadi perkalian itu menggunakan jari kalian saja. Kalau kalian minat, kalian silahkan tulis di komentar. Nanti saya akan buatkan video trik jitu jari matika perkalian. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Beni di hari berikutnya. Berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Dan berapa banyak buah yang diterima tetangga Beni tersebut? Tadi kan soalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengganti 500-nya menjadi 600. Kita disuruh membuat kemungkinan. Berapa kali berapa? Jawabannya 600. Sama seperti yang tadi, di sini kalian bisa mengisi angka berapapun asalkan hasilnya 600. Kalian bisa 2 kali 300, itu kan jawabannya 600 ya. Atau mungkin 4 kali 150, itu jawabannya 600. 5 kali 120, itu jawabannya 600. 6 kali 100, itu jawabannya 600. Lalu 8 dikali 75, itu juga jawabannya 600. Atau mungkin 10 kali 60, itu juga bisa. Jawabannya 600. Kalian bisa menggunakan angka berapapun ya. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Dapat dilihat di sini ada 4 kantong ya. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong di atas. Nah, kantong yang warna pink ini motifnya adalah bunga-bunga. Kuning ini segitiga. Kalau yang biru ini
persegi panjang ya, kotak-kotak persegi panjang. Lalu yang coklat ini adalah bintang. Lalu sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong. Ada warna pink, kuning, biru, coklat. Nah, seperti itu ya. Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak. Masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Jadi lebarnya itu 5 cm, panjangnya juga 5 cm. Buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Dapat dilihat di situ seperti segitiga ya teman-teman. Lalu hiasi gambar bangun datar dengan motif ciptaanmu. Buat gambar serupa pada kotak lain. Warnai gambar warna kesukaanmu. Nah, kurang lebih tahapnya seperti ini ya. Silahkan kalian mencobanya sendiri. Ini sepertinya sedikit mudah ya. Hanya butuh ketelatenan karena akan menggambar yang sama di beberapa kotak yang berbeda. Selamat mengerjakan. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menyebutkan kalimat saran. Yang kedua, menghias bentuk dan warna. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.